Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Hari ini kita akan eh, berlatih lagi ya untuk materi yang kemarin. Materi kemarin kan kita sudah sampai layout ya, sudah sampai layout. Nah, kita akan berlatih lagi untuk dalam rangka nanti persiapan UAS ya. Jadi kita akan berlatih lagi bagaimana kita membuat layout yang sesuai dengan kaidah kartografi gitu ya. Baik, saya udah kirim ke grup ya data yang akan kita praktekkan pada hari ini. Kemudian di-download dulu ya, di-download dulu. Kita akan mulai dengan project baru ya, project baru khusus untuk hari ini. Jadi kita bikin project baru. Nah, kita tampilkan ini ya, yang Indonesia 34 provinsi ya. Kemudian sebelumnya ada stasiun curah hujannya, kemudian ada buffer ya, buffer stasiun 20 kilo. Kemudian Indonesia ya, Indonesia 34 provinsi, kemudian Bengkulu. Nah, ini kita atur dulu ya. Jadi posisinya adalah Bengkulu taruh paling atas di bawah curah hujan ya, di bawah stasiun curah hujan. Seperti ini. Nah, kemudian buffernya ditaruh di atas Bengkulu, buffernya kayak gini. Jadi urutannya gini ya. Stasiun curah hujan, kemudian ada buffernya, kemudian ada Bengkulunya, ya, kemudian ada Indonesia ya. Nah, ini adalah peta Bengkulu ya, ini adalah peta Bengkulu ya, ini adalah peta Bengkulu. Nah, ini kita buka project baru ya, jadi kita memulai dari project kosong ya, terus kemudian kita masukkan satu persatu. Ini ada stasiun curah hujannya, kemudian ada buffernya Bengkulu, kemudian Indonesia. Ini ada shapefile ini ya, ada 4 shapefile ini. Oke, bisa diikuti. Bentar ya, Pak.
Bapak, saya mau nanya, Pak. Hmm. Saya belum bisa install RTQ Spider-nya, Pak. Sampai sekarang itu gimana ya, Pak, caranya? Itu saya sudah share itunya ya. Nggak tahu mungkin ininya ya ada trouble di QGIS-nya gitu. Saya kurang tahu juga itu apa namanya kendalanya ya. Em, mungkin saya nggak tahu ya itu kendalanya apa ya. Tapi mungkin fokus ke materinya dulu aja ya. Jadi kalau yang attractive spider nanti bisa dipelajari ya. Tapi mungkin tidak akan terlalu banyak materi terkait dengan itu ya. Jadi itu kayaknya ada kendala di QGIS-nya ya. Saya kurang tahu juga itu kendalanya apa gitu. Karena ada beberapa yang bisa ya diinstal, ada beberapa yang nggak bisa gitu. Jadi saya kurang paham juga itu secara teknisnya seperti apa kendalanya ya. Gitu. Jadi untuk sementara mungkin ikuti materi ini dulu aja ya. Kita mengulang lagi materi ini, melatih diri untuk semakin cepat membuat layout ya. Itu aja dulu mungkin ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bapak Oke. mau nanya. Hmm. Tadi buat yang Indonesia 34 provinsi kan keluar koordinat referensi ya. Itu pakainya apa, Pak? Pakai yang WGS 84. WGS 84. Yang WGS 84 aja ya? Yang ini. WGS 84 ya. Oke. Begini udah ya, sudah ya. Jadi ini kita akan memetakan wilayah Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu. Di sini kita akan menampilkan stasiun curah hujannya ya. Kalau tadi kita sebelumnya kan menggunakan puskesmas ya. Nah, ini kita akan di sini menggunakan stasiun curah hujannya. Kemudian kita membuat buffer dari stasiun curah hujan itu ya. Langkah-langkahnya seperti apa ya, seperti biasa kita praktekkan di materi terkait dengan buffer ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita setting dulu nih ya. Kita setting dulu urutannya, posisinya adalah paling atas stasiun curah hujan ya. Kemudian di bawahnya adalah buffernya. Kemudian Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu. Kemudian di sini ada provinsi lain ya. Jadi sekitar Bengkulu ini kan ada beberapa provinsi nih ya. Nah, ini kita tampilkan juga. Oke, nah sebelum kita lanjut ke layout, kita sesuaikan dulu ya tampilannya. Jadi untuk stasiun curah hujan ini kita ganti simbolnya ke segitiga. Ya. Ini kan ada klik-klik ya. Kalau kita klik-klik ya di style nih, di sini ada segitiga ya. Nah, kita ganti. Ya, jadi tampilannya segitiga begitu ya. Segitiga. Kemudian kita close lagi. Nah, kemudian kita klik-klik yang buffernya ya. Yang buffernya kita klik-klik. Nah, ini kita bikin warnanya transparan ya. Fillnya transparan, kemudian bordernya ya seperti ini. Ya. Lebarnya misalnya 0,3 ya. Jangan terlalu tebal. Oke, misalnya gini ya. Nah, itu udah muncul ya. Kemudian Bengkulu ya, Bengkulunya kita akan buatkan warna putih ya. Warna putih. Ya. Warnanya warna putih, kemudian bordernya kita cari warna yang abu-abu aja ya, supaya dia nggak terlalu tebal. Apply.
Oke. Kemudian provinsi, ya, provinsi. Provinsinya klik-klik. Nah, kita bikin warna abu-abu ya, warna abu-abu. Kemudian bordernya juga warna abu-abu ya. Nah, jadi begini ya. Jadi bordernya warna abu-abu, kemudian warnanya juga, warna dasar juga abu-abu. Jadi kita ingin fokus ke Bengkulu ya, fokus ke Bengkulu, sehingga warnanya dibuat lebih terang ya. Kemudian wilayah sekitarnya itu kita bikin warnanya agak gelap ya, supaya dia tidak bersaing ya dengan warna Bengkulu. Nah, kemudian untuk Bengkulu ini kita ingin menampilkan warna kabupatennya ya, warna kabupaten ya. Jadi balik lagi ke Bengkulu ya, Bengkulu kita label nama-nama kabupatennya, kita label, klik-klik ya. Oke, kemudian label this layer with ya. Nah, ini kita kasih nama kabupaten ya. Apply, coba kita lihat ukurannya. Oke. Gitu ya, sudah muncul nih nama kabupatennya ya. Bisa? Bisa diulang nggak? Bengkulu, kita keluarkan labelnya aja, klik-klik. Dari mana diulangnya? Labeling ya, klik-klik dulu Bengkulu, klik-klik Bengkulu, nanti akan keluar kotak ini ya. Nah, kita label, kemudian label this layer with ya, kemudian kita pilih nama kabupaten, NM Kap ya, jadi akan ditampilkan nanti nama kabupatennya gitu. Apply. Oke. Ini ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu grup lagi ya, satu grup lagi di sini. Add group ya, sebelah kiri nih, add group. Jadi ini kan peta grup yang pertama ya. Kita bikin grup yang kedua. Ya, grup yang kedua nih, sini klik-klik. Nah, ini grup yang kedua ini adalah inset. Ya. Oke, nah inset ini kita pilih negara Indonesia ya, kita masukkan negara Indonesia di situ. Kemudian yang lainnya adalah ini ya, outer Indo, ini diklik ya. Kemudian atau langsung aja ya, negara Indonesia, dunia, sama udah itu aja ya. Dunia, klik-klik. Nah, ini kita pakai WGS84 ya, WGS84. Kemudian klik negara Indonesia, klik-klik. Ini juga pakai WGS84 ya. Ini untuk inset ya, Nah,
Coba kita masuk ke sini. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Negara Indonesia kita masukkan ke insert. Kemudian dunia juga kita masukkan ke insert. Ini ya. Jadi negara Indonesia, dunia dimasukkan ke dalam insert. Jadi dia jadi bagian dari folder insert ini, bagian dari grup insert. Ya, jadi di sini ada grup insert ya. Nah, kemudian kita duplicate Bengkulunya. Jadi kita duplicate Bengkulunya, klik kanan, duplicate Bengkulu. Kemudian ini kita taruh di sini ya, duplicate Bengkulunya. Ya, nanti kita setting ya. Untuk sementara kita simpan dulu di sini. Ini kita off-kan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita checklist di sini, maka akan muncul ya. Kalau misalnya kita uncheck, maka dia akan hilang dari tampilan di sini. Ya. Jadi untuk sementara kita uncheck dulu ya. Kita uncheck, kita tidak checklist ya, supaya yang muncul itu hanya informasi yang di atasnya nih. Stasiun curah hujan, kemudian buffer ya, Bengkulu, kemudian yang di atas ini yang muncul, yang di bawahnya jangan dulu muncul ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau rapi, kita bisa bikin grup yang kedua ya. Grup yang kedua itu isinya ini ya, isinya Sheval 4 Sheval ini. Kita bikin grup yang kedua ini, misalnya jangkauan stasiun gitu ya, jangkauan stasiun. Nah, ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke sini, Indonesia ke sini ya, Bengkulu. Jadi kita masukkan ke dalam folder ini ya, buffer, kemudian curah hujan. Nah, begini ya. Jadi stasiun curah hujan masukkan ke dalam folder jangkauan stasiun. Jadi grupnya adalah jangkauan stasiun. Kemudian juga di dalam grup jangkauan stasiun ini ada buffer stasiun, ada Bengkulu, ada Indonesia. Ini supaya rapi aja ya. Jadi di dalam kita membuat project ya, kita bisa klasifikasikan kelompok-kelompokan begini supaya lebih teratur saja ya, lebih teratur project kita gitu ya. Oke, nah ini coba yang insert kita pindahin ke bawah ya. Nah di sini, jadi posisinya jangkauan stasiun paling atas, kemudian insert di bawahnya, grup ya, grup insert di bawahnya. Bisa diikuti? Ini termasuk ke dalam manajemen project ya. Jadi bagaimana kita mengelola project itu supaya lebih rapi ya, lebih teratur. Dan ini yang di sini menggambarkan peta tematik ya. Jadi kalau misalnya kita ada peta, misalnya peta jumlah penduduk berdasarkan kabupaten misalnya gitu, kita bisa bikin grup yang kedua, jumlah penduduk berdasarkan kabupaten. Jadi ini peta tematik. Misalnya juga kalau kita ada jumlah kasus DBD ya, nah kita bisa buatkan di sini grupnya adalah jumlah kasus DBD. Ini tergantung dari data kita ya. Jadi grup itu tujuannya untuk kita mengelola proyeknya supaya lebih terorganisir ya, lebih rapi, sehingga kita tidak grup project kita tidak shape file tidak kemana-mana gitu ya. Jadi kita sudah bikin kelompok-kelompok seperti ini. Oke, sudah bisa ya. Jadi ini grup yang pertama adalah jangkauan stasiun, ini adalah peta tematiknya, tema utamanya. Kemudian insert ini adalah nanti ketika kita nanti akan menampilkan
insight dalam peta gitu ya. Oke. Bapak, kok saya buat jangkauan stasiunnya sederetan sama stasiun curah hujan buffer, nggak ada kayak Bapak gitu loh per Ya, grup. dimasukin ke sini, dimasukin ke grupnya. Jadi ini kan bisa digeser, ya. Nah, ini digeser, dimasukkan ke dalam jangkauan gitu. Coba. Jadi dia posisinya di dalam ya. Jadi kalau misalnya ini kita off satu dari atas nih, otomatis dia kayak saklar utama ya. Kalau kita matikan di sini, maka akan mati semua. Ya. Jadi dia kayak apa namanya yang ini nih, yang atas ini nih adalah saklar utamanya gitu. Jadi kalau misalnya kita off kan, maka otomatis semuanya off. Gitu. Jadi coba Iya Pak, udah bisa. Ya, jadi posisinya begini ya. Jadi dia di dalam ya, di dalam grup jangkauan ke stasiun ini ada Sheval ini, stasiun curah hujan, ada buffer, ada Bengkulu, ada Indonesia. Gitu. Itu ya, bisa. Nah, nah ini kalau misalnya udah sesuai ya dengan yang kita harapkan tampilannya, baru kita masuk ke dalam layout. Ya, jadi di sini ada kita masuk ke Composer Manager ya, Project Composer Manager. Jadi kalau misalnya udah sesuai ya, tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan, ya, maka kita bisa masuk ke Composer Manager. Ya. Oke, bentar. Sumatera Selatan, ini Sumatera Selatan. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke Composer Manager ya. Project Composer Manager. Nah, add ya, seperti biasa kalau ada komposer baru, ini ada layout baru, add. Kemudian kita bikin tulis lagi nih. Nah, seperti ini. Bapak, screen-nya nggak jalan. Ya, kelihatan ya, kelihatan. Dari yang pas add coba Pak. Project Composer Manager. Ini lihat dulu deh. Add. Oke. Nah, kemudian seperti biasa, langkah pertama adalah kita add map dulu ya. Add map.
Bapak boleh tolong ulangin nggak yang add map-nya? Ya, dari sini layout, add map. Di sini semua ya adanya. Komponen peta adanya di sini semuanya. Jadi ada add map, ada scale bar, skala, ada legend atau keterangan, ada arah utara, ya, ada label di sini semua ya. Nah, kita sekarang add map dulu. Oke, gini ya. Kemudian kalau misalnya kita wilayah ini masih terlalu, ini kan masih banyak yang kosong ya di sini ya. Ya, ini kan masih, ini wilayah provinsi Jambinya kan terlalu kecil ya. Kita bisa perbesar dengan kita memperbesar skala ya. Prinsipnya adalah kalau kita memperbesar skala, memperbesar tampilan, berarti angka di sini dikecilkan. Jadi dia berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya sini 200.000, oke, coba 190.000. Kan 2 juta ya, 2 juta. Ya 2 juta, maka ini 1.900.000 coba. Ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya angkanya semakin kecil di sini, maka tampilan gambarnya akan semakin besar. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, kayak gitu kan? Ya. 15. Oke. Nah, kita bisa geser ya, bisa geser kalau misalnya dimentok nih ya. Kan dimentok nih ya. Nah, kita bisa geser kontennya supaya dia kita geser ke bawah ya. Caranya adalah di sini di layout, move content. Ya, move content. Jadi kita bisa geser gini. Nah, begitu. Bisa? Bisa diikuti? Yang buat digeser gimana, Pak? Geser di layout, move content. Move content, kemudian ini geser aja ke bawah ya. Oke, nah kemudian, nah ini bisa, kita belum selesai di bagian ini ya. Jadi kalau kita scroll ke bawah ini, kita masukkan gridnya dulu ya. Kita tampilkan grid nih. Grid itu adalah angka-angka koordinat di samping-samping sini ya. Ini namanya grid. Nah ini kita klik grid. Nah, kemudian kita pakai, misalnya kita pakai 1 derajat ya. Kita coba dulu ya 1 derajat ya. Oke. Nah ini kalau bisa kita pakai 1 derajat ya, atau kita bisa pakai 2 derajat ya. Jadi ini kan terlalu banyak garisnya. Coba kita pakai 2 derajat gimana tampilannya? Terlalu sedikit ya. Jadi mungkin 1 derajat aja deh. 1 derajat ya. Jadi supaya cukup rapat tapi nggak terlalu rapat gitu ya. Nah ini tergantung dari wilayahnya ya. Jadi kalau misalnya wilayahnya luas, kita menggunakan interval yang lebih besar ya. Bisa aja nanti kalau kita Indonesia itu, kalau seluruh Indonesia itu
kita tampilkan kan di sini menggunakan ada 10 ya, 10 derajat dan 10 derajat. Tapi kalau misalnya provinsi biasanya 1 derajat juga terlihat ya, 1 derajat. Kalau Tangerang kemarin kan 0,1 ya, 0,1 yang kita gunakan di sini. Kenapa? Karena Tangerang itu kan kecil, kota Tangerang. Ya. Jadi kita di sini menggunakan 0,1 nih untuk Tangerang, juga sama 0,1. Tapi kalau karena di sini kita menampilkan yang kita tampilkan ini adalah provinsi, maka yang kita gunakan adalah 1 derajat gitu, karena dia luas wilayahnya. Jadi tergantung wilayahnya ya penggunaan ini gitu. Penggunaan angkanya berapa. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, ini kita ada draw koordinat. Nah, draw koordinat. Ya. Diklik ya, draw koordinat diklik. Nanti akan muncul nih. Ya, akan muncul angka-angkanya ya. Ke bawah, ke atas lagi ya. Ini kita grid type-nya mungkin frame and annotation only ya. Jadi kayak gini. Frame and annotation only. Jadi garis-garis tadi dihilangkan. Jadi kita nggak perlu pasang garis yang tadi. Nah, kemudian ini kita scrollnya dipakai yang kanan ya. Jangan di scroll pakai apa? Mouse-nya ya. Tapi kita tarik nih, tarik ke bawah nih ya. Nah, kemudian formatnya, nah, formatnya kita bisa ganti. Jadi ada huruf E-nya ya. Huruf E-nya East ya. East. Kemudian presisinya ya. Kita lihat nih presisi. Di bawah sini. Oke, sebelumnya kita yang sebelah kiri ini kan dia posisinya begini ya, apa horizontal gitu ya. Nah, kita pengen dia tampilkan begini, vertical ascending ya. Jadi dia mengikuti garis ya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah vertical descending ya. Jadi ke bawah nih. Ya. Vertikal untuk yang kiri vertical ascending, yang untuk yang kanan vertical descending, supaya dia tampilannya mengikuti garis ya, tulisannya itu mengikuti garis. Kemudian di sini ada presisi ya, presisi. Nah, karena di sini kita menggunakan 1 derajat, maka ini kita bisa presisinya kita tampilkan 1 aja ya, karena kan per derajat ya, per 1 derajat kan gitu. Nah, kemudian tampilkan frame-nya ya, tampilkan frame-nya. Frame ini adalah garis batas ini ya, frame-nya bingkai. Nah, bingkainya kita tampilkan warnanya nih. Kita klik frame. Kemudian scroll lagi ke bawah. Background-nya ya, background-nya kita klik. Nah, kita cari warna biru. Karena kan laut ya. Kan daerah laut. Background-nya warna biru. Oke. Nah, coba kita kembali dulu ke peta yang tadi ya. Kita lupa untuk menamakan ini ya. Jadi ini kan ada provinsi apa namanya? Provinsi Sumatera Selatan, ini ada Lampung ya. Nah, coba kita kembali dulu ke peta kita. Sini ya. Nah, ini kita kasih nama dulu ya. Kita label dulu yang shape file Indonesianya, kita label dulu ya. Kita label properties. Kita label dulu dengan ini ya, kita label
kemudian nama provinsi. Mungkin pakai ini ya. Oke, apply. Nah, mungkin kita bisa bikin dia tulisannya lebih besar ya, karena kan ini provinsi ya. Jangan ukurannya sama seperti ini, karena ini kan dia ini kabupaten ya. Jadi kita buatkan warnanya lebih besar, fontnya lebih besar ya. Teks ya. Oke, kemudian ini kita perbesar sedikit ya. Kemudian kita bold. Nah, ini ya. Jadi ini provinsi Bengkulu ya, Bengkulu. Kemudian ini provinsi Sumatera Selatan, ini Jambi ya, Sumatera Barat, kemudian ini Lampung. Ya. Jadi kita mengaturnya itu adalah warnanya, fontnya lebih tebal ya, kemudian lebih besar sedikit ya, untuk menunjukkan hierarki bahwa ini adalah wilayahnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini wilayah provinsi, sedangkan ini adalah wilayah kabupaten kan gitu ya. Nah, kalau udah oke, kita namakan, kita balik lagi ke yang sini ya, balik lagi ke sini. Nah, ini kan belum muncul ya tampilannya. Nah, ini kita perlu refresh dulu. Ini kan belum muncul ya nama-nama provinsinya nih di layout kita, belum muncul. Nah, ini kita refresh dulu nih dengan yang ini. Apa namanya? Nah, ini kita refresh dulu ya dengan tombol ini yang tanda panah nih. Nah, seperti ini. Begini ya. Dan ini tampil nama provinsinya Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, sama Lampung. Oke, bisa semuanya. Jadi tampilan seperti ini ya. Jadi jangan lupa untuk menampilkan wilayah sekitarnya, provinsi-provinsi yang berada di sekitar daerah studi kita ya, supaya untuk memberikan informasi kepada pembaca wilayah sekitarnya itu apa saja. Jadi, oh ternyata Bengkulu itu ada di sebelah baratnya Sumatera Selatan. Ini kan provinsi Sumatera Selatan. Ada juga provinsi Jambi, ini berbatasan dengan provinsi Jambi. Kemudian juga ada juga berbatasan dengan Sumatera Barat gitu ya. Nah, Bengkulu ini tidak berbatasan dengan Sumatera Utara ya, karena kelihatan di sini tidak ada wilayah Sumatera Utara kan gitu. Jadi supaya membantu pembaca peta untuk memahami informasi yang kita sampaikan. Gitu ya. Bapak ngilangin garis skalanya di mana ya, Pak? Garis skala. Kita belum ke skala. Garis yang enggak, Pak, yang koordinat ya, Pak? Grid namanya. Garis grid. Oh ya, garis gridnya di mana, Pak? Grid Sini. type ya, Pak? Sini nih. Di yang ini nih, grid type. Grid type-nya diganti. Kan tadi solid ya. Nah, ini diganti menjadi frame and annotation only. Oke, Pak, makasih. Ya. Oke, udah ya, muncul ya semuanya. Nah, sekarang memasukkan Nah, sekarang kita memasukkan skala ya. Jadi add map sudah, sekarang kita add scale bar dulu ya, add scale bar. Tampilkan skala di sini, klik. Ya. Nah,
Ini kan dari sini ke sini jaraknya 1 derajat ya. Kalau 1 derajat itu, jadi ini kita gunakan grid ini sebagai alat bantu kita untuk menentukan apakah, untuk mengecek ya, untuk memeriksa apakah skala kita benar atau tidak. Ya, jadi grid ini kan sudah tepat ya. Jadi dari sini ke sini ini kan 102 derajat. Ini 101 derajat, ini 102. Berarti jarak antara sini ke sini ini adalah 1 derajat. 1 derajat itu sama dengan 100 kilo kurang lebih. Ya. Nah, berarti ini kita cocokkan skala yang kita buatkan di sini dengan grid ini. Gitu ya. Jadi ini untuk double check ya. Untuk double check gitu. Ya. Untuk double check. Jadi kita tidak mengira-ngira terlalu jauh gitu. Karena apa? Karena kita dibantu oleh gridnya. Grid ini kan sudah pasti benar ya. Sudah pasti benar. Kadang-kadang skala ini bisa keliru ya, bisa keliru gitu. Nah, ini kita harus cek betul nggak ya. Oh, ternyata dari sini ke sini adalah 1 derajat berarti 100 kilo gitu. Nah, skala ini pertama adalah kita hilangkan segmen sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini kurang lebih sudah betul ya, 100 kilo lebih. Karena kan sebenarnya 111 ya. 111 kilo ya. Nah, ini sebenarnya sudah betul. Nah, tulisannya ini 100 kilo ya. Nah, ini kan jarak dari sini ke sini kurang lebih 100 kilo. Berarti ini skalanya sudah betul. Ya, skalanya sudah betul. Oke. Bapak ngilangin angka 25-nya gimana, Pak? Ini left segmentnya dihilangin 0. Left segmentnya. Segmen kirinya left ya dihilangkan jadi 0. Ini ya. Yang ini nih. Oke, nah ini berarti skalanya sudah betul ya. Skalanya sudah betul. Kita bisa taruh di sini ya. Jadi cari tempat yang kira-kira masih kosong ya. Tempat yang masih kosong. Fontnya fontnya 10 ya ukurannya, nggak usah terlalu besar. Oke, ini skala ya. Kemudian layout berikutnya adalah komponen layout berikutnya adalah kita menampilkan label ya. Kita menampilkan arah utara dulu ya, arah utara. Add image. Ini add image. Arah utara. Nah, kita taruh di sini ya. Bikin kotak ya. Kemudian di sini ada arah, kita bisa pilihkan arah utaranya yang mana. Nah, ini. Ya. Ini arah utaranya. Nggak usah terlalu besar ya lingkarannya. Nggak usah sebesar ini ya. Kecil aja kotaknya. Gitu. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan add label. Kita tambahkan judul ya. Ulang ya. Add label, layout, add label. Sini ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama jangkauan stasiun curah hujan. Provinsi Bengkulu 2022. Ya. Nah, ini kita
fontnya kita besarkan ya, kita besarkan jadi ukuran 14 ya. Kemudian bold. Ya, seperti ini. Kemudian kita mengatur supaya dia centered ya. Centered ya. Kemudian middle. Jadi di tengah-tengah begini ya. Nah, kalau untuk judul ini kita bisa bikin warnanya, frame-nya ya, frame-nya, kemudian background-nya. Ini kan ada frame, ada background. Kita bisa bikin background-nya berbeda sedikit. Nah, kayak gini. Ya, jangkauan stasiun curah hujan Provinsi Bengkulu 2022. Ya, jadi untuk judul itu boleh kita kasih warna begini ya, supaya tidak juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya warnanya nggak kuning ya, tapi misalnya warnanya putih, ya boleh aja gitu ya. Boleh aja kayak gini. Jadi tapi untuk supaya dia bisa menonjol gitu ya. Nah, itu bisa kita kasih warna, atau seperti ini pun sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Judul itu harus stand out ya. Judul itu harus kelihatan lebih menonjol dibandingkan dengan fitur lain. Nah, kemudian yang belum itu adalah legenda ya, legenda. Nah, kita buat legenda sini, klik. Nah, oke. Nah, sekarang untuk yang lainnya kita hilangkan dulu ya. Ini auto update-nya kita uncheck ya. Kemudian ini stasiun curah hujannya kita keluarkan ya. Keluarkan dari jangkauan stasiun. Dari ini kan masih di bawah jangkauan stasiun ya. Kita keluarkan ya. Ini insetnya kita hapus dulu ya. Nah, jangkauan stasiunnya kita keluarkan. Kemudian buffer kita keluarkan juga. Kemudian Bengkulu ya kita keluarkan. Kemudian Indonesia provinsi kita keluarin gitu. Ya, jadi yang 4 ini kita keluarkan dari jangkauan stasiun ya. Tadi di bawah jangkauan stasiun nih. Nah, supaya jangkauan stasiunnya bisa kita hapus. Jangkauan stasiunnya kita hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, kita ganti tulisannya ya. Kita ganti tulisannya. Misalnya stasiun curah hujan ya. Stasiun curah hujan. Kemudian buffer ya, ini kita ganti juga pakai pensil nih ya. Pakai pensil. Ini jangkauan stasiun dalam kurung ya, 20 km. Oke. Nah, kemudian ini adalah ini kita ganti juga wilayah kabupaten ya, wilayah kabupaten. Kemudian yang ini adalah kita ganti wilayah provinsi, atau bisa juga provinsi luar wilayah studi ya, luar wilayah studi. Ya, ini kita kasih ganti. Kemudian legend ini kita ganti ya.
keterangan. Ini. Nah, ukurannya kita bisa scroll ke bawah nih, ukurannya font, title font itu yang keterangan ya. Title font ini yang keterangan, tulisan keterangan ini kita bisa ukurannya kita kecilkan jadi 12 ya. Kemudian item font ini ya. Item font ini adalah tulisan stasiun curah hujan, jangkauan stasiun, dan seterusnya. Ini kita ganti menjadi ukurannya 12 juga. Nah, gitu. Gini ya. Nah, scroll lagi ke bawah. Ini ada frame, kemudian backgroundnya putih sudah ya. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, ini. Nah, ini belum selesai karena ada satu objek nih yang belum ada keterangannya, ya, yang warna biru ini. Ini adalah laut atau samudra ya, Samudra Hindia. Nah, ini kita kasih namanya, caranya adalah dengan layout, add label. Ya, add label. Klik. Nah, di sini nanti kita tulis sini ya, sebelah kanan nih, tulis samudra. Samudra Hindia. Samudra Hindia. Kemudian kita bikin fontnya itu italik ya, karena kan dia laut ya. Italik ya, kemudian warnanya biru. Nah, begitu ya. Jadi Bengkulu ini berbatasan dengan Samudra Hindia, ya, lautnya. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Kalau misalnya sudah, berarti ini peta kita sudah hampir selesai. Tinggal kita masukkan inset. Tapi sebelum kita masukkan inset, kita pastikan dulu semuanya kita kunci supaya tidak berubah. Ya. Caranya adalah klik di peta, ya, klik di peta ini. Kemudian kita scroll ke atas ya. Nah, ini kita lock di sini, sebelah sini nih, sebelah kanan nih, lock layer item, ya, seperti ini. Jadi supaya dia nggak berubah tampilannya, ya. Kemudian kita group lagi semuanya nih, kita select nih semuanya. Select semuanya nih, kita blok ya semuanya. Kemudian di sini ada lagi layout, lock selected item, ya. Jadi 2 kali ya locknya. Oke, nah kalau udah kita lock pertama tadi di sini ya, di sebelah kanan sini, kita klik di petanya, kemudian kita lock, ya. Kalau sudah kita lock, berarti kita kembali lagi ke sini nih. Kita kembali lagi ke peta ini ya, ke tampilan ini.
Ini kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Ya. Kita matikan dulu nih yang atas nih. Kita matikan, klik. Nah, ini mati. Kemudian kita nyalakan yang inset. Nah, inset. Oke. Nah, sekarang kita zoom ke negara Indonesia. Klik kanan, zoom to negara Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang wilayah lainnya, Bengkulu ini kan ini ya, Bengkulu yang ini. Nah, ini kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Ini kan masih tertampil nama-nama kabupatennya ya. Nama-nama kabupatennya. Ini kita hilangkan ya. Karena informasi detail nama kabupaten itu tidak diperlukan ya. Yang kita perlukan adalah menampilkan posisi dari provinsi Bengkulu. Jadi ini kita klik-klik Bengkulu copy ya, kita klik-klik. Kemudian labelnya kita matikan. Nah, ini labelnya kita matikan nih. Ini kita matikan di uncheck ya. Nah, begini. Kemudian ke style. Ini kan labelnya kita matikan ya untuk yang Bengkulu copy. Style, simple fill. Nah, ini kita ganti warna jadi warna merah ya. Warna merah, fill-nya. Kemudian border juga warna merah. Nah, kayak gini. Jadi fill, border, dua-duanya warna merah. Ya, khusus untuk inset ini kita tidak memerlukan untuk menampilkan seluruh nama-nama kabupaten, tidak perlu ya. Kita hanya perlu menampilkan posisi dari Bengkulu ya terhadap Indonesia gitu ya. Apply. Oke. Nah, ini Bengkulunya sudah warna merah nih ya. Begini. Nah, kemudian negara Indonesianya kita bisa bikin warna putih ya. Klik-klik warna Indonesia, fill-nya warna putih, bordernya nggak usah pakai border ya, warna putih juga. Oke, seperti ini jadinya. Nah, kemudian dunia ya, dunia. Klik-klik. Nah, kita ganti bordernya, nggak usah pakai border ya. Transparan. Nah, ini kemudian kita pakai warnanya yang abu-abu. Jadi dunia, klik-klik dunia, warnanya ini warna apa, shape filenya kita kasih warna abu-abu. Kemudian bordernya transparan ya, kita nggak pakai border ya. Oke, ini udah ya, sudah oke. Nah, baru kita kembali ke, kita save dulu ya projectnya, save dulu, layout ya, kita save
projectnya, layout. Nah, kemudian kembali lagi ke ini ya, ke peta kita ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita menampilkan peta insight itu sama seperti kita tadi menampilkan peta ini gitu ya. Layout, add map. Nah, kita bikin kotak di sini. Ya. Sama seperti yang tadi kita bikin. Nah, kemudian kita pakai background ya. Kita pakai frame, kemudian kita pakai background. Backgroundnya warnanya biru. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau misalnya ini terlalu ke atas ya, ini kita bisa geser ke bawah. Layout, move content. Nah, move content kita bisa geser ke bawah nih. Nah, begitu. Nah, ini adalah Bengkulu ya. Kita kasih keterangan ya di sini ya. Kasih keterangan di sini. Layout, add label. Di sini ya. Inset Bengkulu. Bold. Seperti ini. Jadi ini Bengkulu ya. Inset Bengkulu, ini Bengkulu, kemudian ini Indonesia. Kasih keterangan lagi, add label. Sini ya. Ini Indonesia. Seperti ini. Nah, kalau misalnya mau menambahkan keterangan lain juga boleh ya. Jadi misalnya nih, di sini kan ada ini Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, ini Samudra Pasifik ya. Nah, boleh kita tambahkan itu, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi cukup untuk memberikan sense spasialnya ya. Oh, ini adalah Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan label lagi di sini. Misalnya ini Samudra Pasifik ya. Bold, italic, kemudian warnanya biru ya. Di enter. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita Ctrl C aja, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini adalah Samudra Hindia. Hindia. Gitu. Gitu ya. Jadi ini atau inset Bengkulu kita pindahin ke sini juga boleh ya. Supaya nggak terlalu rame. Di sebelah kanan, nah seperti ini. Ini inset kita ya, inset kita. Ini kita bisa kita grup lagi, kita kunci lagi ya peta ini, klik, kemudian scroll ke atas nih, lock layer, begitu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai seperti ini, kita bisa ekspor ya ke JPEG.
Composer Manager, export as image. Nah, ini kita ekspor ya. Peta jangkauan stasiun curah hujan. Oke, nah kita save as JPEG, save ya. Nanti kita bisa cek di sini. JPEG nih ya. Nah, ini peta kita udah ada di sini. Oke. Itu ya kira-kira ya. Layoutnya. Jadi nanti ujiannya kurang lebih seperti membuat layout lengkap ya, sesuai dengan kaidah kartografi. Jadi ini layout lengkap itu seperti ini. Jadi ada judul, kemudian ada arah utara, kemudian ada skala ya, kemudian ada grid, ini grid ya. Kemudian ada keterangan wilayah sekitar, ini keterangan wilayah sekitar nih, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, ini Samudra Hindia. Kemudian ada legenda atau keterangan ya. Kemudian ada tadi udah ya, skala, ada grid ya, ini grid ya, ini nih. Kemudian ada inset gitu. Oke, kira-kira begitu ya layout lengkapnya. Ada pertanyaan? Bisa diikuti ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Mungkin ini sekedar refreshing aja, persiapan untuk nanti ujian ya. Jadi ujiannya itu nanti dari mulai UTS ke belakang ya. Jadi normalisasi tabel ya, klasifikasi itu tidak ada, itu tadi udah materi sebelum UTS ya. Nah, setelah UTS itu materinya yang kemarin kita pelajari ya setelah UTS, mulai dari buffer ya, kemudian mulai dari titik koordinat GPS, gimana akhirnya menjadi peta, kemudian bagaimana layouting ya, seperti itu. Layout yang lengkap ya, sesuai dengan koordinat, sesuai dengan kaidah kartografinya begitu. Mungkin itu jangan lupa besok deadline pengumpulan untuk presentasi ya, karena kita hari Kamis kita akan mulai melakukan presentasi ya. Dari 8 kelompok itu nanti akan di random mana kelompok yang akan maju pertama pada hari Kamis besok, mana yang nanti akan maju atau presentasi pada minggu depannya lagi, hari Kamis depan gitu. Jadi tolong dikirimkan ya, dikumpulkan tugas kelompoknya ya. Kemudian maksimal besok ya, supaya nanti bisa kita random, supaya nanti kita bisa tahu siapa yang akan maju untuk pertama pada hari Kamis dan siapa nanti kelompok oponennya begitu. Mungkin itu ya. Maaf Pak, untuk di randomnya kapan ya Pak? Besok malam. Jadi setelah semua materi masuk baru akan di random gitu ya. Semua tugasnya masuk, kan ada 2 ya, ada laporannya sama ada PowerPoint-nya gitu ya. Nah, itu nanti akan, kalau misalnya kedua dokumen sudah dikumpulkan semuanya, baru nanti kita akan random gitu ya. Baru nanti kita akan menentukan nanti siapa yang akan, dari hasil randoman itu siapa yang akan maju pada hari Kamis besok. Berarti yang tidak maju pada hari Kamis itu berarti otomatis menjadi oponen ya, oponen dari kelompok yang presentasi. Itu ya kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin Ya, gimana? Ada yang bertanya? Iya, izin bertanya Bapak, itu untuk tugasnya yang bagian tinjauan pustaka berarti kita mencari jurnal lain yang mendukung dengan penelitian kita ya Pak? Iya. Yang ada di
Tinjauan pustaka itu kan fungsinya untuk menjelaskan istilah-istilah yang tidak terjelaskan di dalam jurnalnya, kan begitu. Ya. Jadi misalnya ada istilah terkait dengan El Nino misalnya gitu ya. Kalau kita bicara iklim ya. Nah, itu El Nino itu apa? Kan tentu di jurnal itu kan tidak dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan El Nino. Nah, disitulah tinjauan pustaka fungsinya untuk memberikan penjelasan terkait dengan istilah tersebut. Atau misalnya siklus hidup nyamuk misalnya gitu ya, atau apalagi misalnya terkait dengan virus dengue misalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak dijelaskan secara kan virus dengue itu ada sampai 4 varian ya. Mungkin tidak dijelaskan secara detail di dalam jurnalnya gitu, tapi perlu dijelaskan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, bagian atau di mana dijelaskannya itu adalah di bagian tinjauan pustaka. Jadi memang itu berasal dari referensi lain, kemudian makanya di dalam tinjauan pustaka itu nanti akan banyak sitasi, akan banyak kutipan-kutipan ya dari jurnal-jurnal. Kalau yang telaah jurnalnya itu tidak ada sitasi karena kita hanya meringkas saja dari jurnal yang kita baca. Gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Bapak, saya izin bertanya. Di bagian analisis jurnal kan ada yang terkait confounding sama hubungan antara exposure sama outcome, itu maksudnya bagaimana ya Pak? Saya masih kurang ngerti. Ya, kalau misalnya confounding kan berarti kita sudah melihat hubungan ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya gini, yang mempengaruhi kita dari teori yang mendapatkan info misalnya yang mempengaruhi DBD itu iklim misalnya gitu ya, misalnya. Nah, ternyata setelah kita lihat di dalam jurnal, ternyata menurut penulis itu bukan yang utama di wilayahnya, tapi ada variabel lain. Ya, variabel lain itu misalnya ternyata di sini sanitasi itu lebih berpengaruh ya dibandingkan dengan iklim misalnya gitu. Jadi artinya iklim berpengaruh juga, tapi dia diganggu hubungannya. Jadi iklim itu tidak langsung berhubungan dengan DBD-nya, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi gitu, yang mengganggu hubungan. Jadi artinya tidak langsung bahwa iklim itu mempengaruhi DBD, tapi misalnya yang lebih berpengaruh itu adalah misalnya terkait dengan sanitasi lingkungannya yang buruk misalnya, atau misalnya perilaku masyarakatnya, ya PHBS-nya misalnya begitu. Jadi itu nanti bisa dilihat dari jurnalnya gitu. Nah, tidak semua jurnal itu ada confounders-nya, ya. Tidak semua jurnal itu membahas itu. Nah, itu yang kalau misalnya tidak dibahas ya tidak perlu disampaikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata di jurnal itu dijelaskan bahwa oh ternyata ada variabel lain yang berpengaruh nih, yang sebenarnya variabel ini tadinya tidak diperhitungkan ya, tapi ternyata setelah penelitian berjalan ternyata kita menemukan bahwa ini adalah variabel yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan variabel utama yang tadi awal tadi ya. Nah, itu baru kita masukkan sebagai confounder gitu. Tapi kalau misalnya kerangka konsep determinan ya, faktor determinan itu tidak menjelaskan itu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kerangka konsep faktor risiko, tentu kita akan melihat di situ ada confounder atau tidak gitu. Ya, seperti itu. Jadi dilihat aja, kalau misalnya memang dia tidak ada indikasi ke sana, ya tidak perlu dibahas gitu. Ya. Kalau untuk yang hubungan antara exposure sama outcome itu bagaimana? Ya, kalau exposure sama outcome itu biasanya itu yang berhubungan, ini kan telah jurnal template ini untuk umum ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan misalnya exposure terhadap PM2,5 gitu. Ya, misalnya kita meneliti terkait dengan pengaruh PM2,5 terhadap penyakit ISPA misalnya gitu. Outcome-nya adalah ISPA. Exposure-nya itu adalah
PM2,5 kan begitu ya. Nah itu biasanya kalau kita meneliti terkait dengan cemaran fisik seperti PM2,5 atau cemaran kimia, biasanya seperti misalnya kalau kita terpapar oleh gas CO gitu, apakah misalnya ada pengaruhnya terhadap jumlah kasus pneumonia misalnya gitu, atau jumlah kasus infeksi pernafasan gitu. Itu kan jumlah kasus infeksi pernafasan itu adalah outcome ya dari kita menerima exposure paparan zat kimia ya kan gitu. Nah tapi kalau misalnya dalam konteks DBD atau dalam konteks vector-borne disease sebetulnya tidak serta-merta begitu ya, tidak serta-merta exposure kemudian outcome gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara iklim kan sebenarnya bukan exposure ya, karena kan kita rata ya menerima itu ya. Maksudnya di satu wilayah yang luas itu kan menerima paparan sinar matahari yang sama, paparan hujan yang sama gitu ya. Ya kurang lebih ya, hujan kemudian juga suhu relatif sama kan. Berarti kan sebenarnya kita itu bukan exposure. Exposure itu adalah kalau misalnya kita ada emitter, ada yang mengeluarkan emisi ya kan. Kemudian kita terpapar oleh itu, maka kita terekspos. Kan bahasanya gitu ya. Jadi berarti kita bicara ada yang mengeluarkan emisi, ada yang terdampak emisi gitu ya. Seperti misalnya kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini mungkin kurang tepat, tapi kalau misalnya mau dimasukkan dicantumkan juga nggak apa-apa juga, artinya bahwa exposure-nya itu adalah misalnya terekspos nyamuk misalnya gitu ya. Kemudian outcome-nya adalah DBD, malaria, atau penyakit-penyakit yang lain yang disebabkan oleh vektor gitu. Jadi exposure-nya adalah vektornya bisa jadi, kemudian outcome-nya adalah penyakitnya gitu. Bisa kita dekatkan begitu ya, meskipun sebenarnya lebih tepatnya itu istilah itu digunakan untuk paparan kimia, paparan fisik ya seperti PM2,5, paparan kimia misalnya CO ya, timbal, PB ya. Nah, itu lebih tepatnya itu sebenarnya sih kaitannya dengan exposure dan outcome ya. Tapi kalau misalnya kita mau masukkan itu sebagai misalnya tadi agentnya ya, kemudian juga outcome itu adalah penyakitnya, ya sebenarnya sih masih boleh dimasukkan seperti itu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak, saya mau nanya Pak, mengenai UAS Pak, kan materinya dari habis UTS ya. Berarti itu ada tentang Q-Spider juga ya Pak? Mungkin konsepnya aja ya, tidak akan ke prakteknya gitu. Mungkin ke konsepnya aja gitu. Oh, berarti nggak ada di praktek ya Pak? Ya, karena ada beberapa yang nggak bisa diinstal kan. Iya Pak, saya nggak bisa Pak. Ada yang bisa saya nanya. Ada yang bisa install, ada yang nggak bisa install. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan saya juga gitu untuk soalnya nanti. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, kalau misalnya nggak ada, saya cuma sampai sini ya materinya. Jadi mungkin dipersiapkan aja untuk nanti kita presentasi hari Kamis ya. Hari Kamis berarti hari besok ya. Besok harus sudah terkumpul untuk nanti kita random gitu. Jadi saya pengen adil aja gitu. Jadi supaya jangan nanti kita merandom tapi belum siap semua gitu ya. Jadi saya kepengen semuanya sudah siap dulu, kemudian kita random sehingga nanti siapapun itu yang maju itu dalam kondisi siap gitu, sudah siap untuk presentasi, materinya sudah ada, PowerPoint-nya sudah ada, kemudian laporannya juga sudah lengkap gitu ya, laporan telaahannya begitu, sehingga akhirnya nanti kita bisa maju presentasi itu dengan kondisi yang semuanya sudah siap gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya jumpa sampai di sini ya. Nanti bisa dipelajari lagi
tolong dipelajari lagi itu materi-materinya ya. Setelah UTS saja, disimak lagi videonya, latihan lagi ya, karena ujian nanti itu sangat sangat yang menentukan itu adalah kecepatan ya. Jadi kecepatan itu bisa diasah dengan latihan gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat sekali saja, latihan sekali saja, kita nanti nggak akan cepat kan begitu. Bisa sih ngerjain tapi nggak cepat, karena kan ujian itu kan terbatas waktu ujian gitu ya. Jadi tidak bisa kita melewati itu kan begitu. Nah, untuk bisa cepat mengerjakannya tentu kita harus banyak berlatih kan begitu ya. Jadi masih ada waktu. Ujiannya kan masih tanggal, kalau nggak salah masih tanggal 9 lewat ya, minggu kedua Januari kalau nggak salah ya. Jadi masih ada waktu untuk seminggu 2 minggu latihan ya. Kemudian karena ini ujiannya praktek ya, tidak ada ujian take home. Jadi mau nggak mau kita harus siapin diri untuk bisa menjalankan ujian tersebut ya, menjalani ujian tersebut dengan baik. Itu ya dari saya ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi bisa dikatakan materi dari awal sampai UTS itu berbeda dengan materi pasca UTS sampai sekarang gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ketika UTS-nya belum bisa maksimal ya, teman-teman bisa memanfaatkan momentum ini ya, karena materi UAS itu bisa dikatakan berbeda sekali dengan UTS ya, materi yang betul-betul berbeda gitu ya. Jadi nanti sebetulnya bisa dikuasai dari situ ya. Belajar dari mulai UTS sampai sekarang gitu ya. Kemudian nanti karena materi sebelum UTS itu tidak diujikan gitu ya, tidak diujikan. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup sepertinya. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya cuma sampai sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.